jurnalis Boga Femina di cerita makan hari ini ya. Kita bakal ngobrolin soal lagi-lagi sesuatu yang nikmat yang bisa kita santap. Apa kabar sahabat Femina? Sedang ada di mana? Boleh tulis lagi di kantor atau lagi work from home. Nah, kalau aku lagi work from office ya, kita lagi di studio Femina. Apa kabar semua teman-teman? Kita hari ini bakal ngobrolin tentang tren microgreens ya. Microgreens, pasti teman-teman udah ada yang tahu nggak microgreens itu apa? Kalau ada yang tahu, boleh lo tulis di kolom komen. Ria pengen tahu nih teman-teman, pernah dengar nggak sih tentang istilah microgreens? Kita bakal kenalan sama siapa sih? Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan boleh dikeluarkan bumpernya? Yes. Kita berkenalan dengan Mbak Dominique Alexandra. Mbak Dominique ini adalah pemilik dari Semai ya. Ini adalah sebuah butik farm yang menjual microgreens dan juga edible flowers ya. Jadi dia orang yang tepat untuk kita ngobrolin soal tren microgreens ini. Mungkin teman-teman pengen punya hobi baru. Nah, bisa juga loh microgreens ini ditanam di rumah seperti yang sudah ada di sini di depan Ria. Mungkin teman-teman bertanya, ini sudah ada beberapa microgreens ya. Tuh, coba Bapak produser didekatkan ke kamera ini, nggak apa-apa ini ya. Tuh ya, biar teman-teman bisa lihat. Tuh ya, microgreens lucu banget kan? Ternyata ini kita bakal tanya ke Mbak Dominique, ternyata khasiatnya berkali-kali lipat dibanding sayuran dewasa. Jadi kalau teman-teman yang suka males makan salad gitu atau makan semalam sayur ya, ini jadi bisa banget dicoba, apalagi bisa ditumbuhin di rumah ya. Untuk kalau misalnya kita mau mencoba menanam dengan yang cara dasar ya, tentunya nanti pasti ada cara yang lebih advance seperti yang dilakukan oleh Mbak Dominique di butik farmnya. Oke, tidak lama lagi Tria akan mengundang Mbak Dominique. Apakah Mbak Dominique sudah ada di lokasi? Teman-teman yang mau bertanya tentang microgreens boleh juga, atau mungkin mau tanya sama ini bisa banget ya. Oke, nanti kita juga bakal icip-icip microgreens ini. Kita bakal buktiin sayur ini ternyata punya rasa loh, nggak tawar macam-macam banget. Ada yang rasanya kayak merica, ada yang kayak lemon, ada yang manis. Nih unik banget kan nih teman-teman. Nah, ukurannya kecil banget ya, tapi vitamin nutrisinya berkali-kali lipat. Jadi teman-teman perlu banget mencoba tren microgreens ini ya. Pasti teman-teman mungkin sudah pernah lihat di bukan yang itu, Semai, bukan yang tadi. Semai tadi salah ketik. Enggak, oke. Oke, teman-teman perlu coba banget. Kita akan bertanya sama ahlinya ya, dengan Mbak Dominique yang sudah kita tanya berapa tahun dia sudah berbisnis microgreens ya. Dan kita bakal tanya apa aja khasiatnya dan resto-resto mana saja sih yang sudah memakai microgreens dia. Pasti kalau teman-teman pergi ke restoran suka ngeliat nih ya, yang dijadiin garnish di atas piring-piring gitu ya, di piring-piringnya para chef. Nah, itu namanya microgreens ya. Jadi nggak cuma cantik, tapi khasiatnya apa aja, kita bakal tanya nanti dengan Mbak Dominique. Sobat Femina, suara Tria jelas nggak? Kalau jelas, boleh tolong ditulis di kolom komen ya. Sudah cukup jelas gitu ya. Halo Mbak Dominique. Hai. Salam. Apa? Kelihatan dong. Kelihatan dong. Ini wajah cerah karena banyak makan sayur ya Mbak Domi ya. Kamu ya. Kalau aku kan karena ini, apa nih namanya? Lighting studio. Aku belum cukup makan sayur nih hari ini. Mbak Domi, apa kabar Mbak? Baik, thank you Mbak Tria. Thank you banget Femina ya udah undang aku untuk berbicara di sini, untuk share tentang microgreens juga dengan salad-salad kita. Udah ada lengkap ya. Sudah lengkap. Jadi di sini ada edible flowers ya teman-teman. Kalau edible flower teman-teman udah lebih sering lihat ya. Segala-gala ada di atas salad, ada di atas dessert. Pasti teman-teman udah lihat ya edible flowers ini. Mungkin Bapak produser bisa kasih lihat nih ke deket nih. Edible flowers tuh kayak apa sih? Bisa dikasih lihat nih satu-satu dipegangin. Ya teman-teman tahu tuh ya. Pasti udah sering lihat tuh ya kalau di sana cantik banget dan itu bisa dimakan ya. Jadi ini bukan Suzana. Ini memang edible flowers dan organik, jadi aman ya dimakan ya. Agak semangat Mbak Domi, aku boleh langsung makan edible flowersnya dulu ya? Boleh dong, langsung dong. Ini suaraku dengeran jelas banget apa oke nggak? Jelas Mbak. Oke ya, jelas ya. Oke, teman-teman di sini sudah ada ahlinya Mbak Dominique Alexandra dari Semai. Mbak langsung aja. Ceritanya apa sih definisinya microgreens? Ini kok bisa mungil gini, sayur kok mungil? Silakan. Oke. Aku mulai dulu ya dengan aku Dominique nih siapa ya gitu. Dan namaku Dominique Alexandra, aku dari Semai. Jadi Semai ini berdiri sebenarnya aku latar belakangnya bukan dari pertanian. Jadi aku latar belakangku aku interior design. Lalu tahun 2014 itu aku
udah jadi petani bunga nih. Cuman petani bunga itu aku kurang apa ya? Pada saat itu bunga yang kutanam itu dahlia, bunga impor juga, tapi ternyata perjalanan jauh dari Bandung ke Jakarta itu kan membutuhkan waktu dan biaya juga gitu. Terus setelah aku pikir-pikir di situ bisnisku kurang berhasil lah. Lalu aku mencari bisnis yang ada di rumah juga bisa berpenghasilan, tapi physically I am home gitu. Lalu aku memang sudah mencintai tanaman sih basically dari awal. Lalu kenapa microgreens? Jadi gini, microgreens ini adalah tiny vegetables yang memang sebenarnya dia versi miniaturnya aja. Kan fase-fase dari tanaman waktu pas dia masih benih sampai dia menjadi bibit itu dia sekitar 1 cm, 2 cm, dia udah bisa dibilang tuh fase germinasi gitu. Nah, fase germinasi ini lalu dia akan membesar ya. Nah, microgreens itu bisa diharvest dari hari ke-7, 14, 20, sampai 35 hari. Tergantung sayurannya apa. Jadi basically sayuran microgreens itu sebenarnya nggak jauh beda sama sayuran yang adult dewasanya. Cuman kenapa khasiatnya dia lebih concentrated? Jadi microgreens itu ketika dia waktu pas fasenya masih kecil dan sebelum klorofil masuk di stage itu, namanya fasenya cotyledon. Fase cotyledon ini tuh di saat klorofil tuh belum masuk. Nah, ketika kita udah pakai grow light atau nggak matahari, fase ini masuk dari cotyledon berubah menjadi fase dia growing as a plant gitu. Plant apapun, mau itu bunga, tanaman atau nggak buah. Jadi si fase cotyledon ini dia berubah. Nah, fase klorofil dia masuk. Jadi masih istilahnya masih tahap baby di mana yang semua microgreens itu tuh nggak butuh pupuk karena dia udah self sustain memupuki dirinya dia sendiri. Jadi semua tuh vitamin tuh lagi terbentuknya lah di si sebuah salad itu atau nggak sebuah si sayur itu gitu atau nggak buah itu apapun itu. Nah, karena dia fase klorofil itu baru masuk, otomatis kan concentrate semuanya itu kan ada di situ. Khasiatnya lagi full pack semuanya di situ. Lalu itu kita udah harvest di hari ke-7 atau nggak di hari ke-14, di hari ke-20. Jadi makanya waktu pas dari awal aku memang melihat bahwa microgreens itu adalah kebutuhan sehari-hari yang sebenarnya kita harus makan. Itu untuk definisi microgreens. Nah, microgreens itu sebenarnya basically bisa macam-macam. Bisa ada brokoli, bisa ada basil, bisa ada Italian flat parsley, ada red cabbage, ada radish, banyaklah varietasnya tuh sangat-sangat banyak. Nah, setiap masing-masing sayur itu juga memiliki vitamin yang berbeda-beda, gitu. Nah, perbedaannya itu sebenarnya ya sama lah, brokoli bedanya sama basil apa sih? Kegunaannya mereka apa sih gitu. Nah, untuk dari segi concentrate si microgreens itu tuh lebih full pack nutrients karena kan tadi kan kita udah bilang ya bahwa dari fase cotyledon itu klorofilnya dia baru masuk, terbentuknya dengan vitamin-vitamin itu dia juga baru masuk. Jadi dia tuh jatuhnya kayak concentrate ya, jadi kayak biang gitu loh, kayak biang ya biang parfum deh gitu istilahnya. Nah sama microgreens juga begitu gitu, dari segi rasa dia juga lebih flavorful plus gitu, dari segi kekuatan dan untuk kesehatan dia juga lebih tinggi. Nah, seperti itu sih gitu. Lalu apa aja tadi udah dijelasin ya apa aja bisa dijadikan microgreens. Lalu kita beli kayak benih-benihnya tuh di mana Mbak Domi? Sebenarnya sekarang sudah banyak ya petani-petani organik Indonesia yang harus diacungkan jempolnya karena di situ sudah ada permaculture, sudah ada movement-movement yang mereka membibitkan untuk benih-benih organik yang bisa dibeli sebenarnya. Kadang-kadang suka ada mungkin ya di Tokopedia atau nggak kadang-kadang dia suka ada kita Google aja dia kadang-kadang keluar gitu. Nah tapi untuk microgreen itself, aku memilih benih yang paling terbaik. Kenapa benihnya harus organik? Karena nih, mungkin yang ada yang belum tahu ya, apa sih organik itu? Jadi organik itu adalah metode yang dipakai dan benih dari awalnya itu adalah benihnya tuh non-GMO. Apa sih GMO itu? Genetically Modified Organism. Nah, di sini yang membedakan sayuran tersebut dengan sayuran yang lain. Sedangkan kalau misalnya si GMO itu
itu sudah rekayasa genetik. Jadi sudah banyak rekayasa genetiknya. Sedangkan kalau yang GMO itu rekayasa genetik, dia memerlukan pesticides atau nggak dia memerlukan pupuk-pupuk yang lebih banyak. Sedangkan kalau yang organik, dia tumbuhnya tuh nggak rata ya. Kadang-kadang dia tumbuhnya mencong lah, atau nggak dia digigit sama serangga lah gitu. Jadi it's a natural state of living plants. Sedangkan kalau untuk yang GMO itu mungkin belum tentu juga ulat mau makan karena dia GMO. Tapi tergantung juga ketika dia GMO-nya juga dia pakai pesticide, of course bentuknya dia tuh perfect. Jadi dia tuh kayak cloning tanaman. Kebayang nggak gitu? Makanya bisa dibilang bahwa dalam jangka lama pemakaian buah atau enggak sayuran GMO itu sebenarnya is not healthy for us. Tapi yang namanya hidup ya semua tuh harus balance. Tidak adanya GMO juga sebenarnya membuat negara atau enggak ketahanan pangan suatu negara itu kan kalau organik itu kan dia natural banget tuh, pasti rentan terhadap cuaca, rentan terhadap Iya, apalagi dengan gitu. cuaca sekarang ya. Kalau dulu mungkin orang nggak butuh GMO karena masih bagus iklimnya. Betul. Ya jadi kalau kita ngomongin lebih jauh lagi panjang ya jadinya, cuman kita sekarang narrow it down untuk ke microgreens. Nah, kalau microgreens sendiri itu dia itu bisa ditumbuhkan di dalam ruangan. Nah, kalau kita lihat tuh di belakang itu adalah semai. Bisa dilihat nggak itu semai? Iya. Oh, itu lagi nanam microgreens-nya ya? Bukan, ini udah namanya Controlled Environment Agriculture, CEA. Controlled Environment Agriculture kita itu dia tingginya hampir 6 meter ke plafon. Jadi kita panjangnya sekitar 20 meteran kali 6 meter. Nah, ini di mana semai itu menanam microgreens kita, nanam edible flowers kita, nanam sayuran-sayuran dewasa kita juga, semuanya tuh adanya tuh di sini. Nah, ini Controlled Environment Agriculture kita. Lalu kalau untuk microgreensnya kita itu kayak gini, kita tuh juga ada fase-fasenya ya kan, Batria juga udah pegang ada di Batria. Nah, ini kita juga ada microgreensnya juga gitu. Makanya microgreens itu menjadi pilihan utama sebenarnya. Kita kan tinggalnya di kota ya. It's very easy to grow, di dalam ruangan juga bisa. Lalu kena matahari pagi, ya layaknya seperti tanaman biasa ya, penuh dengan harus kasih sayang juga tepatnya. Tapi justru microgreens itu kalau dilihat ya Mbak Tria pegang deh si microgreens ya, kan dia rimbun ya gitu ya. Nah di dalam situ tuh benihnya tuh bisa ada hampir ratusan. Sedangkan kalau sayuran dewasa itu kan dia cuma butuh 2 atau 3 benih. Nah, kenapa khasiatnya microgreens itu dia juga lebih banyak? Karena dia tuh di situ membutuhkan banyak sekali kan benihnya untuk menjadi satu pot. Jadi waktu pas kita harvest itu dalam beberapa hari, kita kayak makan gimana ya? Kayak ekivalen satu lahan brokoli misalnya. Sedangkan ini untuk yang brokoli cuma 1 pot gitu. Misalnya di dalam 1 pot itu ada sekitar 80 benih brokoli, lalu dia menjadi microgreens, lalu itu yang kita panen, lalu itu yang kita makan. Jadi khasiatnya itu berbeda ya. Nah, untuk beberapa microgreens kandungan-kandungan yang paling tinggi juga banyak sekali. Nah, kalau menurutku aku yang palingnya aku suka tuh namanya micro sunflowers. Itu bunga matahari tapi dia dalam versi microgreens. Nah dia tuh dewanya dewa. Jadi ini udah banyak ya yang lumayan sains yang udah membackup bahwa microgreens itu lebih sehat. Nah kebetulan aku ini tuh mencintai hidup sehat tuh sebenarnya udah lama gitu. Aku membuat diriku makan organik juga udah lama. I used to be a vegan, I used to be a vegetarian. Tapi sekarang I call myself as a flexitarian aja. I wanna enjoy life. Ingin menikmati sesuatu yang ditawarkanlah oleh bumi ini gitu. Jadi dari makanan sayur, dari peternakan, dari laut kita yang sangat luas gitu. Jadi Dominic di sini tuh membuat sarana-sarana ini yang untuk sayuran kita tuh menjadi ada untuk pilihan microgreens. Aku tuh bukan microgreens aja loh sebenarnya loh. Ada microgreensnya, ada sayurannya dewasanya juga ada. Kita ada edible flowers. Nah kan itu di Batria edible flowersnya udah ada tuh gitu. Nah itu. Jadi sebenarnya setiap sayuran microgreens itu mempunyai khasiat-khasiat yang berbeda-beda dan sangat-sangat maksimal ketika kalau kita per hari itu makannya bisa sampai 50 gram sampai 100 gram microgreens itself. Karena sebenarnya tubuh kita tuh sangat memerlukan sayur dibanding protein nabati ya.
Bisa dibilang tuh seperti itu. Kenapa? Karena researchku tuh, kayak waktu itu pernah kita bahas ya, researchku tuh lumayan gila-gilaan banget untuk, apalagi apa yang aku buat ini tuh untuk jadi bisnis. Jadi bukan hanya sekedar bisnis, tapi awalnya itu adalah merupakan kebutuhan. Jadi dari awal kebutuhan itu, researchku menanam itu seperti apa. By the way, aku otodidak ya semuanya ya. Jadi karena aku bukan latar belakang di pertanian, I'm interior designer, jadi aku ambil courses, aku nonton YouTube hampir setiap malam sebelum tidur, researchnya banyak banget, dimulai dari tahun 2015 ke 2016 itu research tentang teori, lalu di tahun 2016 itu kita mulai nanam, which is I personally nanam, oh kok waktu itu tanamannya mati, oh waktu itu kenapa begini, maksudnya research R&D lab itu banyak sekali yang terjadi di situ. Memang sangat apa ya, sangat susah lah untuk seseorang yang buat kayak kita gitu, yang tinggal di kota, yang nggak punya knowledge sama sekali tentang tanaman, terus tiba-tiba mau membuat bisnis ini tiba-tiba di tanaman gitu. Jadi researchnya kan harus banyak sekali ya, maksudnya dengan data, dengan benih yang tepat. Nah di situ juga baru tahu bahwa kita negara agraris ya, di Indonesia itu dengan kayanya segitu banyak, tapi kita tuh nggak punya benih. Nah itu kan jadi pelajaran lagi, oh ternyata kita negara agraris, tapi kita juga nggak punya benih. Lalu bagaimana cara pemerintah kita juga menerapkan sistem-sistem untuk pertanian di negara kita. Lalu kita juga belajar bahwa, oh petani di Indonesia itu seperti apa, cara-cara mereka menjualnya seperti apa. Jadi, ku belajar dari A sampai Z tentang kehidupan pertanian di Indonesia. Dan menurut aku, menjadi seorang petani itu adalah is a noble work ya. Bayangin nggak kalau kita nggak punya petani-petani Indonesia, kita mau makan apa coba? Nah, tapi sangat disayangkan bahwa petani-petani di Indonesia itu kurang dihargai. Lalu di sini makanya semai, slogannya adalah farmer who, jadi gini, semai itu adalah arti sendiri tuh, semai itu filosofinya adalah daya hidup. Makanya I-nya 2, semai secara feng shui. Semai itu artinya daya hidup, life forces. Arti life forces itu kan luas sekali dan besar sekali gitu. Jadi semai ini tuh mempunyai visi dan misi untuk alam dan kembali ke alam. Jadi si microgreens yang ada kita physically juga ini ya memang kukhususkan untuk ya selain diriku, orang-orang yang kusayangi ya memang membuat impactful yang besar untuk ketahanan pangan Indonesia. Nah itu cita-citaku lah ya, baru nanti aku akan masuk ke next generation. Nah balik lagi ke microgreens, kalau aku bilang microgreens itu memang sebaiknya kita makannya raw. Karena kan kalau misalnya ada yang nanya tadi. Oh iya, karena makannya kita lebih baiknya raw, karena kandungan khasiatnya itu tuh tinggi sekali ketika kita makan dalam keadaan state-nya raw. Tapi kalau orang banyak yang bilang, aduh aku lagi COVID kayak gini, kayaknya nggak aman ya makan seperti ini. Nah, ya, so gimana tuh? Nah, itu juga bisa mungkin terjadi. Tapi kan kalau di semai itu, kalau kita lihat dari sini, semuanya itu kita semua steril. Jadi kita tuh nggak harus dicuci lagi. Jadi semuanya it's clean. Tapi kalau misalnya memang kita mau bikin salad, kita pre-wash lagi. Jadi kita udah sajikan yang di dalam bentuk packs itu, orang langsung siap makan dan ready to eat. Nah, kalau untuk sayuran-sayuran kita ini, karena kita nggak kena polusi, ruangannya juga terjaga, karena itu a controlled environment agriculture, jadi kita semuanya tuh udah steril. Jadi kita juga no hama gitu. Jadi iya, jadi di ruangannya tuh beneran kayak ruangan yang ada AC-nya, humidity-nya tepat, ada anginnya juga. Lalu kita juga we grow them with music. So they actually grow with music, yes. With music, with a good vibration juga gitu. Jadi memang apa ya, tanaman ini tuh membuat molekul di dalam tubuh kita juga memberikan apa ya, level-level yang membuat kita tuh menyembuhkan lah, healing lah si sayuran. Nah, kenapa aku bilang balik lagi ke microgreens? Karena pada saat itu microgreens itu belum ada sama sekali, lumayan lah di Indonesia masih les banget, orang masih nggak ngerti gitu. Jadi dulu awalnya adalah aku ngetok seluruh pintu ya, ada di restoran di Jakarta tuh awalnya seperti itu, aku ketok-ketok gitu. Nah pas aku awal itu aku ketok-ketok, kenalan sama chef, di situ aku make relationship bahwa oh ternyata mereka sangat membutuhkan ya gitu. Jadi another level lagi aku belajar gitu. Pokoknya
si microgreens itself itu patokan aku udah ada namanya medical medium, he's American guy. Nah medical medium ini kebetulan yang membuat hidupku berubah lah. Pada waktu itu kan aku udah menjadi petani ya, terus tiba-tiba aku kena chronic illness, lalu aku menyembuhkan diri dengan makan sayur, lalu aku juga minum seledri setiap hari, sekarang udah 3 tahun. Nah itu aku minum seledrinya setahun tuh, dalam 3 tahun itu aku minumnya seliter setiap pagi. Makanya mungkin kalau mau ngelihat ya kulitku ya begini ya, kulit makan sayur dan kulit minum seledri. Nggak pernah pakai makeup. Ya I don't use makeup gitu. Jadi bisa dibilang bahwa makan sayur gitu-gitu doang. Enggak loh. Kalau kita yang perempuan gitu ya, kita mau menjaga kulit kita dengan baik gitu, makan sayur tuh utama loh. Jadi aku bisa, waktu itu aku bikinin salad spesial khusus untuk 101 for skin. Jadi itu tuh bener-bener detailsnya untuk kulit, ada juga yang untuk liver, ada juga yang untuk lungs, ada juga yang khusus untuk sinus. Nah jadi semua sayur tuh sebenarnya khasiatnya tuh banyak banget. Nah itu aku balikin lagi deh ke Mbak Tria deh gitu. Oh iya, berarti emang aku lagi sinus nih, sinusku lagi kambuh hari ini, yang bener-bener harus banyak makan sayur ya, kayak Mbak Domi ya. Nah di situ ada yang namanya red vine sorrel yang bentuknya daunnya merah, yang batangnya merah. Ya yang dia yang ini bukan yang Mbak Tria pegang tuh yang di piring. Oh iya. Itu namanya Swiss chard, itu bukan. Ada yang di sebelah kanannya Mbak Tria dekat yang ada urat merah, Oh iya, sorel. Red vine sorrel. Nah, sorrel itu sebenarnya sangat-sangat bagus buat sinus dengan paru-paru. Oh ya? Yes. Coba deh, kalau dimakan sama batangnya rasanya kayak gimana? Asem nggak? Lucunya kayak mangga muda ya. Bayangin ya sayur bisa kayak gitu. Nah, itu bagus banget buat sinus. Nah, orang nggak tahu bahwa sorrel itu berpikir bahwa ini cuma buat garnish aja, ini cuma buat plating aja. Enggak, semua sayur itu memiliki khasiatnya masing-masing. Again, kalau buat aku, natural state sayur itu lebih baik organik. Jadi kita sebisa mungkin kita organik. Tapi kan Mbak Dominik itu kan hydroponic, betul. Kita ada sistem kita juga yang hydroponic, kita ada sistem juga yang namanya flood and drain. Nah, hydroponic kita, meskipun kita ada campurannya, fertilasinya kita, tapi kita juga udah bikin ramuan khusus yang lebih less. Jadi kita pemakaian sintetiknya itu very less sekali gitu. Jadi makanya waktu itu aku bilang, bisa dibilang kita kalau ada tesnya juga untuk ngecek residunya, we are still organic gitu. Oh oke. Berarti sekarang lagi mengusahakan dapat license apa aja tuh Mbak, sertifikasi. Wah sebenarnya karena kita we are starting in Januari ya, license-nya itu tuh ada banyak banget. Ada yang license buat di Indonesia, ada yang license buat untuk masuk ke Jepang, ada license untuk masuk ke Amerika, ada license untuk, jadi each test itu memiliki yang berbeda-beda gitu. Misalnya deh ya di Indonesia, kita juga misalnya ada IKEA. Misalnya one day, Semai mau masukin ke IKEA, kita harus mengikuti license yang IKEA minta gitu. Ntar kita harus cek residunya seperti apa, ininya seperti apa. Jadi semua tuh dites dulu, dicek dulu untuk kesehatannya. Tuh. Iya. Nah, kemarin juga menarik banget ya. Maksudnya banyak ternyata memang harus segitu, karena sebetulnya kalau kita mau bisnis benar-benar serius, mau masuk ke pasar mana harus sedia ya, karena dia dengan segala sertifikasi itu ya. Betul. Nah, ini aku udah siapin sih, kira-kira sih bagaimana sih untuk menanam microgreens itu. Nah iya, sebenarnya. Penasaran tuh, iya. Mungkin teman-teman sekarang kalau Mbak, tapi kalau kita misalnya kayak mau belanja langsung Semai itu bisa nggak sih di WhatsApp? Oh bisa banget, bisa langsung di WhatsApp ke nomornya kita di Semai. Itu untuk pemesanan sayur kayak untuk pemesanan microgreens kita itu juga bisa. Jadi memang posisi kita agak jauh sedikit ya di Alam Sutra gitu. Tapi untuk yang di DM, karena kebetulan aku tinggalnya di tengah kota ya di Jakarta Selatan, mungkin ada yang lebih dekat sama kita, itu juga bisa langsung order ke kita sih. Mungkin mau DM langsung ke Semai juga boleh gitu. Nah ini aku putar dulu ya, aku mau tunjukin seperti apa sih. Atau mungkin kalau mau lihat tuh caranya menanam. Atau mungkin nanti mau masuk ke dalaman situ ya. Nanti aku nanti kita ke situ ya Mbak, nanti kita jalan-jalan ya Mbak. Teman-teman kalau mau ngeliat langsung di Alam Sutra itu kayak ada restorannya Mbak. Yes, nah ini adalah kalau kita mau nanam
microgreens. Oke. Potnya seperti ini. Nah, kita bikin potting mix sendiri. Jadi kita ada stages-stagesnya nih. Nah, ini masih namanya fase germinasi yang awal. Dia ini bisa dibilang nih fasenya kotilidon nih Mbak, waktu pas sebelum si klorofil masuk. Lalu kita ada stage lagi, ini yang sudah masuk ke daun ketiga. Tuh, daunnya udah 3. Nah, ini namanya Italian fat parsley. Nah, dari sini beberapa hari kemudian dia menjadi seperti ini. Gitu, dia menjadi besar seperti ini. Lalu nanti ada yang ukuran lebih besarnya lagi, bisa jadi seperti ini. Nah, ini namanya udah jadi mini herbs. Mini herbs itu juga bisa macam-macam, ada mini basil, ada mini purple basil, mini green siso gitu. Nah, kayak gini nih. Aku tunjukin dulu ya, ini bagaimana sih sebenarnya segampang apa sih nanam microgreens itu sebenarnya gitu. Nah, untuk awalnya kita bisa sediain ya, sebenarnya tanahnya sih bisa apa aja. Bisa campuran kokopit, ada sekam bakarnya, lalu ada komposnya. Ini kita udah mix di sini. Cuman yang untuk kali ini kita nggak pakai perlite. Kita cuman campuran itu aja. Lalu di sini ada benihnya. Sesimpel itu. Akan ku ambil dulu ya benihnya. Oke. Sebentar. Nah, kalau tanahnya juga udah disiram pakai air, segampang itu kok gitu loh. Cuman ambil benihnya sejumput kayak gini kecil, lalu ditabur-tabur. Kelihatan nggak? Kelihatan Mbak. Nah, kita cuman sesimpel aja ini kita ratain. That's it. Tuh. Nanamnya cuman kayak gini, cuman ya balik lagi ya gitu. Apa sih membuat tanaman itu hidup? Secara teknik dia harus tepat dan secara tanahnya juga pH balance-nya juga harus tepat. Nah, setiap sayur itu pH balance-nya itu beda-beda. Nah, biasanya kalau untuk penting lagi tuh ya. Jadi ternyata pH-nya beda-beda. Kalau kita beli satu media tanam buat for all nggak bisa ya Mbak ya? Tapi sebenarnya bisa aja sih buat kalau basic, dari basic campuran. boleh lah ya. Ya, boleh. Sebenarnya any kind of plants itu bisa di plant kok banget kok gitu. Nah, ini kan seperti ini. Udah nih, simple dikasih air aja. Cut, dah. Udah, nanti kita ratain lagi ya kan si tanamannya disemprot lalu kita tutup gitu. Lalu kita tutup. Nah, nanti tutupnya setelah boleh ditutup nggak boleh ditekan jadi, ya. Ininya aja ditutup gitu supaya dia nggak kena cahaya gitu. Lalu ini ditutup. Lalu setelah berapa hari kemudian, nah contohnya ini yang kita udah buka tutupannya, dia sudah menjadikan, masih lihat kan tuh masih kecil-kecil gitu. Nah dari sini nanti benihnya pecah semua. Lalu nanti berapa hari kemudian menjadi stage yang seperti ini gitu. Sebenarnya nanamnya gampang ya kalau dilihat ya. Tapi apa sih yang menjadi utama supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan sehat? Gitu. Tanaman itu kan juga ciptaan Tuhan ya. Dia juga punya feeling, dia juga punya perasaan. Jadi kalau memang secara energi ya, secara energi kita energinya lagi negatif lah gitu ya. Energinya lagi nggak enak lah, misalnya lagi heavy day at the office. Kita juga habis berantem misalnya sama pasangan atau apa. Nah, tanaman ini juga sangat mempengaruhi loh gitu. Jadi they have feelings, they can read energy juga. Makanya sekarang semenjak aku nanam tanaman sebenarnya sebelumnya dulu juga aku udah meditasi banget ya dari ngatur napas, dari emosi gitu. Jadi sebelum menjadi tanaman atau enggak aku mau megang tanaman itu emosiku tuh dalam harus state yang udah tenang dulu, state yang calmer state, napasnya diatur. Nah, ketika sudah tenang, baru aku akan pegang tanaman gitu. Berlaku dengan anak buah saya juga yang ada di sini yang nanam juga gitu. Kalau misalnya emosinya juga dia lagi kurang stabil, kita bilang, oke, stabilin emosi dulu ya gitu. Jadi memang begitulah kalau menjadi petani ini aku jadi filosofinya jadi menjadi banyak deh. karena kita berbisnis, karena kita berurusan dengan sesuatu yang hidup ya. Betul. Kita bukan
Jadi memang kita harus punya energi yang baik juga. Betul. Oh, kalau ini medianya lain. Kalau ini nama medianya apa Mbak Domi? Ini nama medianya rock wool, which is untuk yang hidroponik ini sangat common. Tapi sebenarnya aku kalau bisa sih nggak pakai ini karena dia tuh tidak bisa didaur ulang oleh alam. Jadi kita harus diproses lagi juga kalau misalnya kita karena kan sebenarnya controlled environment agriculture itu sebisa mungkin sustainable itu untuk gimana ya? Sustainable-nya itu untuk kembali ke alam gitu. Jadi kita mau menggunakan apapun itu less apa ya, yang tidak merusak bumi lah, less waste lah atau apa. Nah, sekarang aku ajak ke tempat aku yang ada di sana ya. Gitu. Asik, oke, baik. Mbak Domi, aku sambil makan-makan tadi yang ini tuh apa, nasturtium ya, aku kayak wasabi ya rasanya. Boleh. Iya, yang itu nasturtiumnya rasanya kayak wasabi gitu. Nah, ini aku tunjukin. Unik banget loh rasanya teman-teman. Kayak wasabi. Coba aku mau ngajak produserku untuk makan, bener nggak? Coba Mike kesini Mike. Atau ada Mike, ada ibu bapak produser. Nah, kita sudah harus masuk. mencoba. Inilah controlled environment agriculture kita. Nah, ini ada lettuce, ini ada frills, lalu ini juga ada macam-macam. Coba dimakan, pedes nggak? Oh, pedes yang ini. Coba enak tadi makan quite, tuh. Enak ya, aku papa produserku lagi makan. Enak ya, daunnya ya. Quite spicy enak juga. dia bilang. Gitu. Oh iya, itu yang mana tuh? Itu apa Mbak namanya? Ini red frills. Kamu ada nggak di situ red frills? Ini ya. Yes, itu frillsnya tapi yang frills yang berbeda. Itu rasanya kayak mustard juga. Nah, kayak gini nih. Ini namanya Chervil kita. Chervil. Ini ada sorel, kita baru panen. Pedas ya? Pedas. Unik banget teman-teman. Jadi microgreen walaupun dia mungil cabai rawit, dia rasanya unik-unik. Ini namanya Kit. Kit itu yang bantuin aku untuk selalu naik ke atas. Lift kita. Nah, ini arugula kita kayak gini special state-nya. Enak ya arugulanya? Arugulanya pedas banget ya. Enak banget tapi enak banget. Nah, ini kita masuk ke state edible flowers kita. Tuh. Ya. Kelihatan kamu gak? Tadi ngirim aku yang warna pedas. Ya, ini bunga kita. Jadi kalau kita lihat ke atas tuh segede gini. Ruangan kita. Aku lagi makan microgreensmu harum-harum ya, selain ada rasa harum banget ya di mulut ya. Tuh. Meskipun ini edible flowers, ya di tempat kita yang nanamnya di sini semuanya apapun semua ada rasanya. Kita coba naik liftnya ya. Ya, hati-hati Mbak. Gitu. Nah, cantik banget. Nah, ini kita bisa lihat ya, kita naik ya. Aduh, aku lagi makan bunganya. Wow. Cantik banget yang ungu. Itu apa Mbak namanya? Ini namanya viola mix tuh. Warnanya ada yang kayak gini, dia ada yang warnanya juga putih. Tuh, jadi kita kalau ngelihat nih kayak gini nih ya, ruangannya tuh kayak gini. Nah, inilah researchku dan partnerku yang namanya Brian. Nah, kalau researchku memang researchku di tanaman ya. Jadi semua sayuran yang aku udah pernah tanam, makanya rasanya tuh harus begini. Formulanya, tanahnya, kandungannya apa dengan apa-apa itu ya inilah yang aku buat gitu. Nah, partnerku dia jagonya di grow light-nya. Partnerku tuh ahlinya di grow light. Lalu partnerku juga sama aku kita ngedesain ini gitu, si controlled environment agriculture ini. Jadi sistem ini beneran Semai yang buat dari awal sampai akhir. Karena aku latar belakangnya di interior, jadi ya masih ada lah ya untuk ngedesainnya. Iya. Gitu. Wow, naik ke atas lagi. Ya. Kan tingginya 6 meter ya. Gitu. Sekarang sudah mensuplai seberapa luas itu? Sejauh mana maksimum? Sebenarnya kita untuk restoran juga udah lumayan banyak ya.
sangat banyak ya gitu. Karena kita juga udah masuk beberapa grup juga yang ada di Iya. Jakarta. Dan Iya. ada sebagian petani-petani yang di Bali juga ngambilnya juga dari kita. Jadi dia kirim ke Oh Bali. gitu. Iya. Oh, Karena memang beberapa partner kita, teman-teman kita yang menjadi langganan kita, distributor kita tuh bilang kalau hebat ya gitu, sayurannya semuanya ada rasa gitu. Jadi iya enak banget ini Mbak. meskipun mereka ini nggak kosong ya, ini ada tanaman juga, cuman dia masih kecil sekali tuh, bisa kelihatan nggak, masih pada kecil. Nah ini si Iya. sorel nih pada masih baby. Ini sorelku di minggu ini udah sold out. Kita bener-bener Aduh, sore lo emang enak banget sih. yang Teman-teman, asem jadi ya, tadi ya. aduh Mbak, aku sampai air matanya, ada yang rasa pedes kayak pepper, ada yang kayak wasabi. Iya betul. Nah, yang ini juga makanya sayuran-sayuran kita tuh spesial banget dari segi rasa. Makanya semai itu fokusnya kita adalah di rasa, enhancing taste lah kita tuh di situ. Itu specialty-nya iya. semai. Dari Jadi, segi kualitas tapi juga. tadi yang kamu bilang berarti tapi maka harus ada beberapa pengaturan pada jenis tanahnya, campur-campuran ya, supaya rasanya bisa spesifik, rasanya bisa. Betul. Oh iya. Jadi sebetulnya makanya kalau mungkin kita makan edible flowers lain jenisnya sama, rasanya bisa beda ya karena media tanahnya itu bisa beda ya. Jadi Betul. memang benar dia makan dari si tanah itu ya bisa menyebabkan rasa jadi beda Ya, banget. unsur haranya pun kan kandungannya juga berbeda. Lalu terutama juga dari benihnya juga berbeda. Ini Ya. memang ya kalau you're doing it with passion ya otomatis ya semuanya ya begini. Nah ini kayak gini nih kita lagi stages kita lagi growing nih. Oh iya. Gitu. Stages growing kita. Karena kemarin itu cepat banget kita sold out-nya. Ini aja udah lumayan gundul nih, tadi kita baru panen. Nah, ini namanya Sherfield kita. Sherfield kita juga lumayan gondrong tuh kalau mau dilihat sampai atas tuh gondrongnya. Iya, aku ada nih Mega kayak ada Sherfield deh. Iya, tuh sampai atas gondrongnya Sherfield-nya. Gitu. Wow. Yang paling umurnya paling tua, yang dipetik paling tua itu jenis apa, Mbak? Nggak ada sih di sini tuh. Kayak gini nih tuh warnanya kayak rainbow, kelihatan nggak? Iya. Nah ini nih si Swiss chard kita, Swiss chard rainbow chart gitu. Jadi warnanya itu kayak gini. Ada yang warnanya kayak gini nih, kayak fuchsia gitu. Oh, iya. Ini ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya krem, ada yang warnanya juga orange. Jadi ini bener-bener kayak, ini kan fuchsianya cantik banget tuh. Iya. Tuh ya kan kayak ombre. Jadi kita kalau lagi presentasi juga ke klien itu juga kita ngasih tahu nih warnanya gini. Jadi sebenarnya microgreen stage ini namanya nano stage. Jadi dia lebih besar ya. Nanti ada lagi dari nano ke mini. Abis itu namanya baby. Nah kan sering dimakan tuh baby arugula tuh. Nah kalau ini masih fase nano lah gitu. Ini lettuce kita yang kecil-kecil juga. Jadi ya banyak banget deh gitu. Nah, aku kembali lagi ke sana ya. Kamu nggak jatuh kan, Mbak? Aku takut kamu jatuh. Enggak ya? Enggak dong. Nah, udah biasa Mbak ya naik forkliftnya tadi. Ada sebenarnya ruangan kita yang satu lagi sih, aku ajak ya ke ruangan yang satu lagi. Tempat kamu berapa lama Mbak ngembangin teknologi itu semua? Karena itu semua rakitan ya. Kamu membaca sana sini itu. Sebenarnya lumayan cepet ya. Waktu itu researchnya, kalau kita belajar nanamnya sih memang waktu pas dari awal itu, aku researchnya dari tahun 2016 ya. Tapi 2016 itu kita memang benar-benar belum. Oke, sekarang kita. Nah, kalau yang sebenarnya yang untuk di luar ini bersama partnerku juga, Plant. Nih namanya Plant. Bersama Endang, partnerku. Nah, yang di sini tuh mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup gitu. Jadi banyak yang ya ginilah kalau tergantung dengan alam. Makanya semai itu sustainability-nya kita tidak tergantung dengan alam gitu. Nah, Iya.
Halo Mbak Domi. Nah, Mbak Domi sinyalnya lagi naik turun nih Mbak Domi nih. Nah, sorry tadi sempat Kelihatan? putus-putus. Ya, Ah, siap, nah, udah. sekarang kelihatan ya. Nah, ini ruangan Yes. ruangan kita yang kedua nih. Nah, ini di mana research Hah? kita yang dari awal nanamnya di Hmm? sini dulu gitu. Nah, jadi researchnya kita tuh di sini. Ini namanya ruang 52 kita. Jadi untuk pembenihan kita ada di sini semua. Oke. Gini ada pembenihan gitu. Tuh. Ini nasturtium kita yang tadi rasanya kayak wasabi. Iya. Ya ada banyak. Nah, ini fan kita untuk gantiin angin. Oh, Ya, ini juga tadi yang tanaman kita yang ada di dalam ini kita growingnya seperti like this gitu. iya, iya, Nah, iya. ini juga ada research kita yang lain. Jadi nanti kalau memang udah hasil dipanen ya, kita dijual seperti kayak gini. Jadi yang mau order sayuran kita per packs itu langsung bisa gitu. Oh, Nah, oke. ini di sini ruangan 52 ini adalah ruangan stage kita untuk growing waktu pas dia masih baby tuh. Nanti Oh iya akan betul. pindah ke dalam. Oh iya, iya lucu Yang banget. ini sama yang ini beda. Kelihatan Oh. nggak? Yes, kelihatan Mbak. Gitu. Tunggu, sinyal lagi hilang naik turun. Sabar Febina, sabar ya. Mbak Domi akan kembali lagi bersama kita. Nah nih teman-teman, aku sambil makan ini ya. Ini adalah kiriman microgreens dari Mbak Domi ya. Kita cara memetik dengan gunting ya. Mungkin tadi ada yang penasaran kenapa aku megang gunting terus. Ini ada basil. Teman-teman pasti kalau suka makanan Italia tahu banget basil. Kalau ini adalah versi mininya ya. Kita akan nyobain. Enak banget teman-teman. Jadi bisa banget ya. Tapi jangan dimasak ya supaya vitamin dan nutrisinya optimal. Jadi bisa dicampur ke dalam salad ya, atau bisa menjadi garnish pada dessert ya. Jadi pokoknya bisa kok. Ya, diikat aja mas. Oke, yap. Oke. Oke. Halo. Nah, Kembali. tadi sempat keputus ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya kita masuk lagi dari dalam, kayak gini nih. Tempatnya kayak gini. Tuh. Oh, kalau mau berkunjung harus appointment dulu mbak ke situ. Enggak kok, nggak harus booking. Tapi biasanya kalau weekend itu dia rame banget tempatnya di sini. Jadi kayaknya mungkin kalau weekend lebih baik booking dulu sih. Gitu. Okay. Nah, kita kembali lagi ya di sini. Yes. Kalau ada nggak sih apa sih mungkin kayak salah kaprah orang-orang tentang microgreens gitu? Nah, sekarang yang sering terjadi tuh gini. Waktu pas kemarin pandemi itu kan orang menjadi cari hobi ya. Hobi yang banyak tuh, yang tiba-tiba pop up dari mana, dari sana, dari sini itu banyak banget yang mereka tiba-tiba datang and then bilang kalau iya microgreens sehat, microgreens gini, microgreens pokoknya banyak lah jadi menjamur banget lah gitu. Nah, aku seneng tuh pas awal-awal gitu. Tapi kok salah kaprahnya pertama, oh yang ini gini, tiba-tiba lihat pemakaian pupuknya banyak gitu. Jadi, aduh, itu bukan inti dari situ gitu loh. Banyak orang yang akhirnya bertubi-tubi kayak mencari cepat gitu ya, kayak ini bisnisnya ini cepet nih gitu. Jadi lari dari arti yang sebenarnya, karena kan sebenarnya microgreens itu pertama harus organik gitu. Dibilang mahal nggak? Ya memang untuk daripada sayur yang biasa, tapi dibilang jauh banget juga enggak kok. Harganya stabil kok gitu. Dari dulu sampai sekarang harganya kita selalu stabil kok. Dibilang naik banget juga enggak gitu. Jadi kalau orang bilang mahal ya gini-gini, no, sebenarnya sih enggak. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana orang lain melakukan bisnisnya mereka. Nah kalau di Semai itu kita harga dari tahun 2016 sampai sekarang kayaknya stabil deh, bener-bener sama. Malah fokusnya kita semakin banyak yang kita tanam, justru kita mau reduce the price gitu. Oh oke, iya. Makanya semakin banyak chef yang mendukung juga sama perempuan rumahan ini bagus banget kasih ke anak-anaknya loh. Kan tadi aku nyobain ini pasti anakku suka banget gitu karena rasanya itu satu ya memang dia jumlahnya kecil ya, kalau kita selip-selipin ke makan anak tuh kayaknya dia
Iya, Dia nggak benar-benar. tahu. Iya kan, tapi khasiatnya itu dia lebih di atas khasiat sayuran dewasa. Nah, coba ibu produser diliatin ini, kalau ini jenisnya namanya apa ya, liatin ke deket biar Mbak Domi lihat kalau ini jenisnya apa dan rasanya apa ya. Oke. Yang ini namanya purple basil. Purple basil ini, Ya. nah purple basil ini dia itu banyak banget dipakai untuk pasta, untuk pesto, ya kan? Karena dia satu keluarga sama basil yang biasa gitu. Nah, Oh, oke. aku sekarang balik ya. Kenapa sih Domi pengen fokusnya menjadi healthpreneur gitu? Karena memang kebutuhan orang sekarang tuh kan ya apalagi COVID ya, orang tuh Iya. sangat-sangat butuh hidup sehat, sangat butuh gitu. Nah, untuk restoran di Jakarta, memang saat ini yang paling banyak tuh Jakarta dan Bali untuk restoran. Yes. Dan kalau dulu ditanya kenapa yakin banget bisnis ini, dulu belum tahu, jalanin aja dulu. Karena kan yang namanya bisnis atau enggak relationship atau enggak apapun itu, you will never know kalau kita belum pernah jalanin. Jadi waktu itu kenapa aku pede banget? Karena waktu itu aku udah langsung lihat kebutuhan aku. Aku butuh makan sehat, sangat butuh apalagi buat aku dan anakku dan keluargaku yang aku sayang. Jadi aku belajar banyak tentang microgreens. Lalu microgreens ini kita benar-benar makan setiap hari selayaknya normal makan ya makan nasi lah. Ini udah menjadi kebutuhan kita. Sama kayak seledri juga gitu. Memang ini pasarnya niche, sangat-sangat niche. Makanya bisa dibilang ini sangat-sangat susah karena kompetitornya sekarang banyak sekali. Tapi ya aku berpikir bahwa yang namanya rezeki itu nggak akan kemana kok. Jadi aku selalu pede bahwa I can do it. I always can do it. I always prevail. Nah ya udah karena mental attitude aku seperti itu terus. Di dalam keadaan susah dan senang ya aku setia untuk menjalani ini gitu. Padahal tahun 2020 itu ampun banget udah di titik dimana aku udah give up. Karena itu pandemi kita 2 tahun tidak berpenghasilan. Iya, restoran-restoran tutup ya Mbak. Tutup semua dan itu kita orang-orang pada saat itu juga keuangannya juga terganggu kan apalagi lagi pandemi. Wah itu tuh detik-detik dimana kayaknya bukan aku doang ya. Siapapun yang tertepa oleh pandemi kayaknya di situ benar-benar dipertanyakan lagi hidupnya tuh mau apa sih, kita mau gimana sih gitu, bener gak sih? Nah, tapi ternyata pada waktu pas pandemi awal kita yang masih di lockdown, semi lockdown itu kan gak bisa kemana-mana, sayur juga jadi kurang asupannya. Ya udah, aku langsung berpikir, ih gila bersyukur gue petani gitu ya, kalau enggak mau beli sayur dari mana gitu. Jadi ya udah aku nanam lagi gitu. Nah, kenapa para chef harus memakai microgreens? Nah, setiap chef itu berbeda. Setiap chef itu berbeda karena kebutuhannya mereka, each restoran tuh beda-beda. Ada yang Italian, ada French, ada Mediterranean, ada Indonesian cuisine, ada banyak deh. Apa sih microgreens itu? Jadi microgreens itu sebenarnya sudah ditemukan 20 tahun yang lalu. Sudah lama. Cuman di Indonesia itu memang masuknya terlambat lah ya gitu. Nah, itu namanya fashion cuisine. Fashion. Istilahnya you are a fashion like a magazine. You are building a passion. Nah, Semai sendiri, karena aku merasa bahwa menjadi petani itu keren banget, makanya slogannya Semai, run by the farmers who wears Valentino. Gitu dong. Jadi, karena fashion itu sangat-sangat staple buat aku, dan kebetulan aku juga latar belakangnya di interior, apa sih membuat jadi petani itu orang yang sampai nengok lah. Makanya slogan kita tuh seperti itu. Makanya di sini juga kita membuat pilihan-pilihan sehat ini menjadi sarana lah. Dikasih dulu deh pilihannya gitu. Demand-nya sih pasti ada. Tapi supply-nya bisa apa enggak. Nah kita ngomong lagi ke quantity. Nah kenapa sih Dominic bikin Semai dan jadi high tech farming ini juga sama Brian dan Rengo? Karena sustainability, kayak tadi kan kita ngeliat di alam. Udah ditanam keren-keren, minggu depan hujan kayak orang gila, alam lagi kayak begitu, terus tiba-tiba tanamannya mati. Aku kalau udah janji sama chef, aku bilang aku deliver minggu depan, ya aku janji akan deliver minggu depan. Nah itu namanya kita bilang sustainability. Sustainability sekarang dari segi rasa dan lifespan dengan kekuatan mereka, kalau kita di controlled environment itu nggak ada masalah. Dulu tanam di cuaca, di alam seperti ini, problem, nggak bisa delivered gitu. Jadinya kita bermasalah ya. Kan kalau di dalam bisnis tuh kita harus konsisten. Nah membuat sesuatu yang segala konsisten ini, aku membuat di high tech farming ini, researchku yang bertahun-tahun ini tidak sia-sia lah. Dan menjadi yang, kan gini ya kalau orang gila tuh ya,
orang bakal berpikiran orang gila duluan gitu. Tapi nanti pas begitu udah membawa hasil, ternyata gila lo juga ada sesuatu ya. Dulu tuh pas aku menjadi petani, teman-teman aku sih pada nyela, gila ya, lu udah oke di dekor, dulu di interior, lo ngapain sih main tanah gitu. Banyak lah yang kayak gitu. Tapi aku pikir-pikir, bodoh amat ya, itu kan bukan jalannya aku ya, jalanku seperti ini ya. Sampai aku dulu sering banget dibecandain ya, bukan dibully ya, jadi sering diceng-cengin lah sama temen. Cie organik, apa-apa tuh semua organik gitu. Karena memang ya I want to live healthy gitu. Sedangkan orang bilang, cie organik mahal nih, cie aduh duit gue mah gak kayak gitu, gak perlu organik lah, yang penting makan sayur. No, you should. Karena waktu pas aku sakit itu, hanya sayuran yang bisa membuat diriku tuh sembuh. Bayangin, aku kena tumor di sini ya, abis biopsi tumorku masih jinak, dan itu tapi penyebarannya tuh udah kemana-mana. Dokter bilang harus minum obat seterusnya dan gak bisa kurang. Kalau enggak nanti bisa menjadi kanker lah ya, bisa menjadi limfoma lah, menjadi macam-macam lah. Karena aku kenanya getah bening kan, gitu. Jadi aku berdoa aja sama Tuhan bahwa yakin gitu. Masa sih aku udah jadi petani, kok sakit? Kenapa harus aku sakit ya? Waktu itu sempet down gitu. Tapi dari situ aku patahin semua dokter-dokter yang bilang harus makan obat, harus begini-begini. Aku cuma minum seliter setiap hari sampai sekarang udah 3 tahun lebih. Dan aku makan sayur aku minimal 100 gram sehari. Dan aku tuh plant based tuh 80% ke 90% ya. 10%-nya terserah deh, aku mau makan apa ya. Mau makan Indomie kayak sebulan sekali. Mau makan apa itu. Aku moderation level. Jadi yang sehatnya itu 20%, kebalik. Yang sehatnya itu 80% dan 90%. 10%-nya dan hampir 20%-nya itu ya aku misalnya jajan lah gitu. Jadi moderate lah. Jadi aku tidak ekstrim banget meskipun attitude aku orangnya ekstrim kayak waktu itu kita pernah bahas gitu. Nah tapi dibuktikan aku sembuh, aku balik lagi biopsi ulang 100 hari kemudian tidak ditemukan apapun penyakit lagi di tubuh aku. Artinya I did the right thing, bener gak? Nah dari sini aku langsung jadi percaya bahwa oh kalau kayak gini mah ini mah aku udah jadi pilihan Tuhan untuk jadi petani, udah nggak ada cara lain untuk aku menjalankan kehidupan aku yang lain gitu. Karena kerjaan aku lumayan banyak, aku dekorator, aku interior design, lalu aku juga florist gitu. Tapi ternyata yang membuat perubahan di dalam hidupku ini adalah itu adalah ini. Iya. Jadi itu menarik banget ya. Jadi bagaimana Semai ini ya di belakang ada seorang perempuan yang passionate banget, tapi memang juga berbekal pengalaman pribadi ya. Iya. Keren banget. Jadi itu makanya mau menjalankan bisnisnya juga lebih all out gitu ya, lebih maksimal. Nggak ada kata bosan dan menyerah tadi sesuai kata Mbak Domi. Mbak Domi, ada pertanyaan nih Mbak dari Larissa Always. Untuk pemula, mending pilih tanamannya apa? Oh dia mau nyoba-nyoba nih Mbak. Boleh. Sebenarnya kalau pemula tuh ya, kan ada kangkung, ya nggak? Kan benihnya banyak tuh. Ada kangkung, kalau mau cobain juga toge bisa. Terus nanti kalau udah mulai kayak, kayaknya bisa nih coba basil, coba micro sunflower, semua benih deh dicobain dulu deh. Nanti pas lihat, ternyata bisa ya. Nah begitu pas bisa, itu langsung dimakan dengan konsumsi pribadi. Nah nanti abis keadaan konsumsi udah mulai rajin, coba deh foto before and after. Foto, nanti lihat di kulit kita seperti apa gitu. Karena hidup itu buat apa sih sebenarnya tujuannya? Bener nggak? Untuk hidup kan. Pertama hidup lebih lama tapi lebih sehat gitu. Bener nggak? Masa aku udah hidup lama terus aku sakit-sakitan ogah-ogah juga gitu. Nggak mau kan? Jadi hidup itu adalah energi, hidup itu adalah kasih karunia gitu. Jadi kasih karunia ini yang dikasih sama Tuhan ini, I don't wanna waste it. Nah, jadi kalau mau nanam, kalau aku bilang, apa aja tanam, kangkung dulu deh coba. Karena kangkung tuh paling gampang. Iya, karena prosesnya itu menyenangkan kok. Dari Memayu Plant, dia tanya, Mbak, tadi tanamnya ada yang hanya di tray dan ada yang sistem film nutrien teknik ya? Pertanyaan dari dia. Apa? Film nutrien teknik? Ada yang sistem film nutrien teknik ya? Jadi gini, kalau kita tuh kan pakai grow light ya. Jadi istilah-istilah tuh kan banyak nih. Banyak banget nih yang ada di luaran sana. Hydroponik, nutrien teknik lah, atau grow light teknik lah, atau apapun gitu. Nah, itu udah menjadi satu kesatuan gitu. Nah, di dalam satu controlled environment agriculture ini, kita tuh memerlukan yaitu
satu, apa sih yang Tuhan kasih? Matahari, ya kan? Matahari. Kedua, unsur hara dari tanah tersebut soils. Nah, dari soil sendiri kita pakai beberapa media tanam. Lalu yang ketiga, apa sih yang diperlukan lagi sama tanaman? Udara. Nah, udara, humidity lah atau apa. Nah, itu intinya udara lah ya, gitu. Lalu selain itu, apa sih sarananya sendiri? Sarana kan itu macam-macam ya. Nah, kebetulan sarananya di kita ini ada yang namanya NFT. NFT itu bisa dibilang untuk hydroponic lah, NFT system. Nah, kita pakai NFT system. Nah, kita juga ada yang namanya float and drain. Nah, float and drain kita nih yang bikin kayak gini nih untuk yang pertama kali. Tuh kita tes dulu. Ini cara nyiramnya berapa menit. Lalu kita masukin ke apps-nya, nanti dia hidupnya seperti apa. Lalu aspek juga yang keempat itu dia butuh angin. Makanya tadi aku bilang ada angin kan. Nah, yang aspek terakhir itu untuk five senses, hearing. Ternyata si tanaman itu juga selain hearing tuh butuh sentuhan-sentuhan kita juga sebagai manusia. Jadi kan dia ada five senses gitu. Jadi sebenarnya didirikan ini semua untuk membuat satu apa? Sustainability itu terjadi. Nah, makanya controlled environment agriculture ini menurutku adalah the future. Nah, kan nggak ada yang tahu kalau belum pernah ada yang bikin ini. So, we decided to make this. Pas yang aku bilang waktu itu aku hampir berhenti. Disitulah aku ketemu dengan orang yang tepat juga. Aku ketemu dengan investor juga. Aku ketemu dengan bapak-bapakku juga yang support aku di sini. Terima kasih ya bapak-bapak. Jadi mereka percaya dengan mimpiku. Dia bilang, udahlah dong, kalau if you wanna do the crazy thing, lakuin aja yang paling gila menurut lo, katanya gitu. Ya udah deh Pak, gitu. So I did it the craziest way. Awal-awal juga banyak ketakutan nggak? Of course. Tapi aku lawan ketakutanku. Kalau belum pernah dibikin ya nggak tahu. Nanti kalau emang salah ya nggak apa-apa juga. It's normal to make mistakes gitu. Jadi kalau ada orang mulai julid, orang udah mulai ngomongin, tutup kuping aja, jalanin aja. Gitu. Ada lagi kah pertanyaan? Ada Mbak, karena waktu juga mungkin aku hanya bisa pilih satu pertanyaan lagi. Ada yang bertanya, panennya 14 harikah atau kapan sih? Mungkin pertanyaan bisa saya tajamkan. Tahu dari mana kita itu bahwa siap panen gitu? Sebenarnya itu preference siap gitu gunting, ya. Siap gunting gitu. Kayak gini juga bisa dibilang ini siap panen nih. Kayak gini. Tapi semua tuh tergantung. Nih, sekecil kayak gini aja udah siap panen. Ada beberapa chef aku yang maunya ukurannya kayak gini. Ini berapa hari gitu ya. Lalu ada juga chef aku yang maunya ukurannya sebesar ini. Ini semua satu tanaman ya. 1, 2, 3 ini satu tanaman. Lalu besarnya ini satu tanaman. Nah ini, jadi dia yang kecilnya lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Gitu. Nah, sama ini juga iya, tapi ini versi yang lebih kecilnya lagi. Nah, lalu tiap hari itu dia tiap hari dikasih air gitu. Iya, dia ada dikasih air. Nah, kalau microgreens ini dia nggak usah pakai pupuk, dia masih memupuki dirinya dia sendiri. Makanya kasih air dikit-dikit aja gitu, percik aja. Kalau kita udah ada sistemnya, jadi sistemnya itu dia nyala setiap berapa jam kemudian dengan anginnya juga nyala dalam berapa jam. Jadi apps-nya kita udah kita atur juga supaya dia self sustain dan dia mengairi sendiri dengan dia kena anginnya juga sendiri, terus untuk udaranya humidity levelnya juga udah udara yang paling tepat gitu. Makanya karena tanaman kita bermacam-macam, jadi ruangan controlled environment agriculture kita itu jangan terlalu dingin tapi jangan terlalu panas juga. Jadi semua sayuran itu tumbuh berbarengan menjadi satu gitu. Oh iya. Again, ini research aku beberapa bulan ini sih dari awal Januari. Jadi kita sendiri masih banyak belajar. Kayaknya karena kepentok waktu ya banyak banget yang dibahas sampai belum kelar. Tapi intinya microgreens itu adalah pilihan utama untuk hidup sehat. Sangat dijamin. Tapi emang harus tahu juga belinya dari mana, petaninya seperti apa. Itu harus tahu gitu. Iya, jadi makanya teman-teman apalagi kalau misalnya ada yang mau nanam di rumah atau misalnya mau nyari, jadi emang mesti penting banget. Karena kita biasa menikmati ini karena khasiat sehatnya ya. Jadi pastikan juga yang ngejualnya itu tadi sudah harus organik. Iya, harus organik ya. Betul. Gitu. Jadi memang mungkin riset dulu tentang produsen dari microgreens-nya gitu ya. Gitu. Oke. Thank you banget loh Mbak Domi atas ngobrolnya nggak. Sama-sama. Maaf nih kalau banyak salah-salah kata gitu. Tadi kayaknya buru-buru terus tadi sempat keputus juga. Iya.
Jadi emang nih teman-teman aku makanin ini terus loh karena emang seenak itu sayurnya gitu ya, crunchy banget karena ini kan memang benar-benar langsung dari tanah ya. Apa ya kalau misalnya kita langsung petik langsung makan tuh masih crunchy banget gitu. Oke. Meskipun kita udah ya kan? dipotong pun dia masih crunchy loh. Kalau kita Iya. masih Yang crunchy yang sih. penting naruhnya bener ya di chiller gitu ya kalau udah dipetik ya Betul. betul-betul beli. Jangan terlalu dingin juga. Jadi kalau dia terlalu dingin dia malah gampang apa ya, busuk gitu ya, gampang layu gitu. Petang layu. Iya. Oke. Sip. Thank you banget Mbak Domi. Ini kalau teman-teman Sama-sama. kalau para sahabat Femina pada mau beli langsung bisa DM kemana? Ke Semai aja. Langsung DM ke Semai aja, misalnya kalau ada pertanyaan harus apa dan bagaimana itu DM aja. Iya. Nanti pasti akan Iya. dijawab kok. Oke, thank you banget Mbak Domi atas waktunya dan juga sharing ilmunya dan atas icip-icip microgreens-nya ya. Oke, aku ngefans banget pokoknya. Nggak tahu ya punya waktu apa enggak ya nanamnya ya. Tapi kayaknya mulai belanja sana sini, mulai belanja microgreens dan menyertakannya dalam menu set. Apalagi tadi anakku masih kecil, ini kayaknya gampang banget kalau misalnya mau dicampur ke makanannya dia gitu ya. Kayaknya dia tadi kan hanya dalam volume yang Pokoknya kalau sedikit ibu-ibu gitu ya, kalau ibu-ibu pengen anaknya juga makan sayur. Nah, ibunya dulu harus makan sayur karena anak itu cuma mengkopi doang. Nah, kalau anaknya si Ocean sih, dia kalau makan sih udah expert banget ya, dia tanpa dressing juga udah bisa makan gitu. Jadi harus melihat makan dulu. sayur udah kayak makan permen ya kalau kayak Jadi kalau Ocean tuh kalau Jadi makan snack tuh sambil bengong dia udah jadi snack gitu. Jadi kayak makanya kulitnya dia juga bagus gitu. Karena apa? Pokoknya dia ngelihat kita. Nah, kalau ibu-ibu nanem, anaknya diajak barengan, dia lebih menghargai makanan, pasti mau dia makan sayur. Bener deh. Nah, iya, tuh ya pokoknya banyak banget tips dari sore ini bersama Mbak Domi yang juga seorang ibu ya teman-teman ya. Juga tadi seorang healthpreneur, jadi banyak banget tips tentang bisnis, tips tentang menjadi seorang mom, merawat anaknya, dan juga tentang tentunya serba-serbi microgreens ini ya. Banyak kali ilmu-ilmu ya, bahkan tentang cara nanamnya yang makin advance, tentang microgreens teman-teman bisa belajar sendiri, karena 1 jam ini nggak akan cukup ya Mbak Domi ya. Betul, nggak akan Kalau cukup. kita ngobrolin, apalagi microgreens masih baru banget di Jakarta sekalipun loh, gitu ya. Jadi pasti perkembangannya masih akan panjang banget gitu. Jadi teman-teman jadilah yang pertama dalam tren makan microgreens ya, biar teman-teman lebih advance ya, lebih langkah di depan daripada yang lain. Baiklah, thank you. Sehat-sehat selalu, Mbak Domi. Thank you so much, Mbak Tria, for the time. Okay. And Femina, thank you so much for inviting me to be your speaker today. Thank you ya. Thank you everybody yang udah nonton. Thank you so much. Kalau ada butuh apa-apa, please just DM me di Semai. Mbak Tria, again, thank you so much ya. Yes, bye. Terima kasih sahabat Femina. Pokoknya acara Thank ini you. ditonton ulang di Instagram, di IGTV ya. Teman-teman kalau mau dengerin lagi tips-tips ulang dari Mbak Domi kayak tadi, ceritanya banyak banget, bisa ditonton pelan-pelan lagi ya setelah acara ini berlangsung. Oke, bye-bye semuanya. Saya Triana Agustina, jurnalis Boga Femina. Undur diri, semoga kita berjumpa lagi di Instagram Live berikutnya bertema makanan dan minuman. Bye. Bye.